Halo guys, kembali lagi bersama Hariday Novel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng notification. Pelan-pelan. Soya, adik kecil di sebelahmu belum makan, namun kau sudah mulai makan. Kau tadi bilang aku apa? Aku akan marah loh. Oh, oke lah guru Soya. Itu tidak apa-apa kan? Itu nggak apa-apa. Kau harus tahu di mana tempatmu. Ini koko, aku juga berikan satu padamu. Lelaki terhormat tidak mengambil apapun dari orang lain. Adik kecil, kau belum makan. Namun apa kau menangkap ikan-ikan ini di sungai? Itu nggak apa-apa, aku akan membakar beberapa lagi kalau gitu. Makasih. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Namaku adalah Bibi. Mbak di sebelahmu itu adalah Tangya. Adik kecil, siapa namamu? Aku. Ibu dipanggil Yuhao. Maka aku adalah Wo. Xiao. Adik laki-laki Daiki, abang Cici. Kakak perempuan, tapi di manga ini Daiki dan Cici diganti Koko dan Cici. Peo kenyang, aku tak pernah makan ikan bakar seenak ini sebelumnya. Xiao di Yuo. Aku ingin memperkerjakanmu sebagai koki kami. Apa itu tidak apa-apa? Hebat sekali. Apa kau punya uang, guru Xiao ya? Ntar akan apa maksudmu? Koko Bei Cicitang. Aku punya urusan lain, aku akan duluan. Apa benar kau ingin duluan? Bagaimana tentang menjadi koki kami? Ikan goreng enak itu akan pergi tanpa kembali. Xiaodiwo, tempat ini lumayan sepi, lagi pula ini tidak terlalu jauh dari hutan Singdo. Mau pergi kemana kau? Bukan makannya pergi, selamat tinggal. Terima kasih atas kekhawatiran kalian, aku akan baik-baik saja. Kalau gitu aku akan pergi duluan. Bye, kan bakar, bye-bye. Hei, dia tidak akan pergi ke Singdo Forest, iya kan? Aku tidak tahu, aku bisa merasakan apa dia punya energi spirit, tapi sangat lemah. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia bepergian sendirian, memang agak sedikit aneh. Dia punya kekuatan spirit, mungkin dia adalah spirit master. Kenapa tidak merekrut dia saja untuk bergabung dengan sekte tentang kita? Kau tidak memasukkan dia cuma karena kau bisa memakan ikan bakar dia setiap hari kan? Tahu saja. Aku pikir Xiao Diwo ini telah mengalami banyak hal. Dari mata dia, aku bisa melihat bahwa dia lebih dewasa dari siapapun yang seusia. Aku cuma tidak tahu tentang bakat dia. Jika kau berkata seperti itu, apa kau setuju? Pemimpin kehormatan sekte Tang ya, sebelum kau menerima aku, kau adalah satu-satunya pilar dari klan kita. Ambisimu untuk klan Tang menjadi kuat sudah tentu kita harus merekrut orang yang tepat. Shadiho ini terlihat seperti orang yang baik. Jika bakat dia bagus, dia akan menjadi pilihan yang bagus. Dilihat dari cara dia berpakaian yang dialami keluarganya, pasti keras. Sekarang klan Tang kita hanya bisa menerima orang-orang seperti itu. Kau licik sekali. Itu yang disebut cerdas. Jika kau mau, kita bisa merekrut dia. Setelah memakan banyak sekali ikan bakar dia, kalaupun dia bergabung dengan Sete Tang atau tidak, kita harus membantu dia sedikit saja sehingga dia tidak dalam masalah bahaya. Sudah diputuskan kalau gitu, aku juga punya ide yang sama.
Rencana asli adalah untuk membawa beberapa ikan bakar sepanjang perjalanan sehingga identitasku sebagai spirit master tidak terbongkar karena menangkap ikan lebih banyak. Ibu bilang padaku jangan membuka terlalu banyak hal pada orang asing. 2 orang itu yang baru saja aku temui, mereka emang bilang sesuatu yang aneh. Walaupun aku benar-benar menyukai mereka, tapi mereka tidak kelihatan seperti orang biasa. Aku harus segera mungkin meninggalkan mereka. Sekarang momen paling penting adalah hidupku akan datang. Dalam hidupku akan datang untuk memburu binatang spirit pertamaku dengan atribut fisikku sendiri, dan untuk mendapatkan cincin spiritku yang pertama dan menjadi spirit master yang resmi yang ada di dalam diri adalah hati yang gak sebaran sabaran tapi penuh harapan. Hutan Singdo, binatang spirit berkeliaran di sini, waspadalah. Woyo mengikuti jalan menuju pintu masuk hutan. Ada kesempatan menunggu di sana atau mulai melihat banyak pohon. Agak lama lagi akan sampai hutan Singdo. Aku telah berjalan seperti ini berhari-hari. Akhirnya akan sampai di tujuanku. Yang aku butuhkan hanyalah sebuah cincin spirit, lalu aku akan menjadi seorang apa itu tadi? Itu saja. Ekor binatang spirit baru saja menyerangku. Untungnya mata spiritku punya kemampuan bagus. Kalau tidak, itu kan seekor binatang spirit terlihat seperti seekor babon dengan mulut anjing. Apakah semudah itu bertemu dengan binatang spirit? Aku saja belum masuk hutan binatang spirit. Dia akan menyerang. Cepat sekali. Akhirnya dia menyerang. Apa yang harus aku lakukan berikutnya? Apa aku bisa mengalahkan dia? Ini pertama kalinya aku dalam situasi seperti ini. Aku sama sekali tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sepertinya ia benar-benar marah. Embusan spirit itu benar-benar seekor binatang spirit. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan jika aku terkena oleh embusannya? Sudah pasti aku akan mati. Apa aku akan mati di sini? Aku masih hidup. Buju Buneng, apa yang terjadi? Kenapa binatang spirit itu terbaring di tanah seperti itu? Cincin spirit itu adalah cincin spirit. Tapi kenapa cincin spirit hanya ketika binatangnya mati? Ada apa ini? Babon sudah mati, bagaimana caranya? Apa yang harus saja terjadi? Apa mungkin pembisan itu kena pisau berarti Baihu yang kemudian mengajarkannya lain? Sepertinya gitu, bisa melatihnya kekuatan dari hembusan itu. Panjang dari pisau berarti itu seharusnya tidak akan mencapai binatang itu, tapi ia memancarkan sebuah cahaya untuk ujung yang tajam yang membuat capai binatang buas itu. Saat bingung, si binatang berhasil dengan kejam. Kejam menjatuhkan aku dengan jelas. Cahaya itu memotong si monyet berkepala anjing itu. Karena itu aku akhirnya menang. Karena keberuntungan aku masih bisa hidup dan aku bahkan mendapatkan cincin spirit. Apa ini realita atau mimpi? Tapi cincin spirit ini aku menyerapnya. Si babon kepala anjing itu pun tidak terlihat seperti binatang spirit dengan atribut mental. Cincin spirit adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh seorang spirit master. Hanya mereka yang berkemampuan tinggi dapat menyerap dengan mudah. Sebuah cincin spirit yang bagus akan memberikan kemampuan spirit lebih kuat pada spirit master. Kekuatan dari cincin itu bermacam-macam tergantung dari umur si binatang spirit itu hidup. Mari kita lihat. Hanya binatang spirit berumur 10 tahun bisa membuat imunitas seperti ini. Seluruh tubuhku kesakitan, tak ada lagi tenaga. Jika itu ada binatang spirit berusia 100 tahun, aku tidak akan berani berpikir, maka sudah pasti aku akan mati. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku harus berhasil. Aku masih harus menuntut keadilan untuk ibuku. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Tapi semua hal yang terjadi telah mengajariku
Apa itu maksud dari terlalu menaksir tinggi kemampuanku sendiri? Apa yang harus kulakukan melawan hutan yang mengerikan ini? Haha, akhirnya aku bertemu manusia dengan atribut mental. Siapa suara itu? Sayangnya koko tidak bisa mengeluarkan air mata. Jika tidak, sudah pasti aku akan menangis dengan banyak tandanya. Apa ini binatang spirit yang lain? Suara yang sangat berisik. Binatang spirit macam apa ini? Temperatur di sekitar tubuh. Aku tidak bisa mengontrol tubuhku lagi, tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika aku mau melakukan, dia akan keluar. Apa yang harus aku lakukan? Wow, besar sekali. Pertama kalinya aku melihat binatang spirit sebesar ini. Wow, besar sekali tubuhnya. Itu bukan punya kemampuan untuk merubah temperatur. Setidaknya ini ada binatang spirit berusia 100 tahun. Jangan-jangan dekati aku. Berakhir sudah aku akan habis. Apa yang harus aku lakukan? Aku ini tidak bisa seperti ini. Aku belum memenuhi janji pada ibuku. Aku belum bisa mati. Jangan takut, aku tidak akan melukaimu. Apa kau bicara denganku? Tentu saja. Wah, ada apa? Apa kau terpesona dengan tubuhku? Oh, dia tiba-tiba bergerak. Sepertinya dia tidak punya tujuan untuk menyerangku. Apa yang kau inginkan? Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Tak perlu khawatir. Mari aku perkenalkan diriku. Koko adalah penjelmaan dari heroisme dan kesatriaan. Binatang spirit yang paling pintar dan cantik. Aku telah berlatih selama 1 juta tahun. Kekuatan paling mengerikan. Cacing salju pemimpin dengan umur tertinggi yang pernah tercatat di benua Dalu. Kau bisa mengaku dengan koko melamun. Apa binatang berusia 1 juta tahun? Woi, apa di dunia ini seekor binatang spirit bisa berumur 1 juta tahun? Bukannya binatang spirit dahulu terkuat seharusnya berumur 100.000 tahun. Apa kau sangat kaget? Senang? Apakah benar berusia 1 juta? Kau adalah manusia pertama yang aku jumpai. Kalau gitu kau melamun. Apa kau lakukan apa yang aku inginkan? Bukanlah ke kupingmu dan dengar baik-baik. Abang ingin menjadi cincin spiritmu. Cincin spirit pertama dengan atribut mental dalam sejarah dahulu.